Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak pernah henti-hentinya bersyukur kehadiratnya, memuji kebesarannya, berterima kasih atas waktu, kesempatan, kesehatan, dan semoga pada kali ini kita mendapatkan berkah lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacakan doa para pengarang kitab dan guru-guru kita yang telah mengisi batin kita dengan serangkaian pengetahuan, ma'rifah. Sekaligus kita mengirimkan junjungan kita surah Al-Fatihah sebagai wujud kerinduan kita terhadapnya. Sekaligus juga kita mendoakan orang-orang terdekat kita yang pernah berjasa di dalam diri kita. Semoga diterima di sisinya dan semoga diberikan husnul khatimah bagi mereka yang hidup. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Terima kasih ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, seperti yang tadi diumumkan oleh MC kita juga harus bersyukur di situ karena ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang punya BlackBerry, saya tadi sudah coba, bagus sekali, yang bisa live dan bahkan semacam perpustakaan, serangkaian ceramah bisa diikuti di situ dan koleksi-koleksi Sunda Kelapa pun juga bisa diikuti di situ. Dan tentu kita juga harus berterima kasih kepada pencetus, penggagas dan sekaligus anak kita ya, mungkin cucu kita, mungkin banyak di antara kita belum tahu. Silahkan berdiri nak sebentar menghadap ke jamaah. Inilah yang menemukan di internet. Bapak di luar negeri, saya kemarin di Amerika juga, saya bisa melihat wajahnya ibu bapak sekalian walaupun jauh. Nah, ini di internet kita bisa melihat semuanya. Kalau ini di BlackBerry tidak ada gambar, hanya ada voice-nya, semacam radio. Tapi sangat jernih tadi. Jadi kalau Bapak Ibu di luar negeri, itu bebas pulsa Bapak Ibu. Bukan melalui nomor telepon biasa, tapi ini hanya melalui fasilitas BlackBerry. Tapi ini bukan mengkampanyekan BlackBerry. Ya, ini teknologi kita harus memanfaatkan untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan. Ibu bapak sekalian, minggu lalu kita membahas satu bait yang perlu saya ulangi sekali lagi, karena ini bait ini sangat menyinggung perasaan kita sebetulnya. Menyinggung perasaan artinya sepertinya kita masih ada harapan dan tidak perlu kita pesimistik ya. Mari kita baca bersama Bapak Ibu sekalian yang kita baca pada minggu lalu ini. Ma'siyataka awrasat dullan ya, wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan, penyesalan
jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Pendosa ketakutan karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada ahli ibadah tapi sombong dengan merasa banyaknya ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pendosa? Apakah kita ahli ibadah? Kita diingatkan di sini. Seandainya Allah memilih kita atau menakdirkan kita menjadi ahli ibadah, jangan sombong, jangan bangga karena ibadah itu. Karena masih ada yang lebih baik. Ahli ibadah yang sombong tidak lebih baik ketimbang, nah ini yang penting, pembandingnya justru bukan orang yang sekualitas, malah bertolak belakang. Ahli maksiat tetapi merasa rendah diri, merasa hina di hadapan Allah, dan merasa tidak punya arti apa-apa karena banyaknya dosa yang telah dilakukan. Malu pada dirinya sendiri, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini lebih baik, lebih mulia ketimbang ahli ibadah tapi angkuh dan sombong. Mentang-mentang dia ahli ibadah, yang lainnya hina. Ada kisahnya dalam hadis Nabi, pernah kita bahas juga. Di masa lampau ada ahli ibadah, karena ibadahnya begitu hebat, alam pun juga sayang terhadapnya. Kemanapun dia pergi, awan hitam menyelimuti dirinya. Pasti ini orang Timur Tengah nih. Di sana nggak ada pohon kan. Satu-satunya harapan dan doa yang akan bepergian jauh di padang pasir, ya Allah, mendungkanlah langitmu supaya kami bisa berteduh di bawah awan itu. Kita nggak pernah berdoa kayak gini kan. Kenapa? Karena di kampung terutama, di mana-mana di bawah pohon, udaranya juga nggak terlalu panas. Ya. Ada seorang ahli ibadah begitu taatnya sehingga awan pun tunduk bersahabat terhadapnya. Kemanapun dia pergi, dia menjadi payung. Suatu ketika Bapak Ibu, dia bepergian, tiba-tiba ada seorang, ya sebutlah kasarnya, pelacur. Seorang pelacur menyadari diri dan ingin sekali curhat terhadap Pak Kiai yang bersih tadi ini, tapi baru didekati oleh perempuan pelacur itu, diusir. Orang jorok seperti kamu tidak berhak mendekati aku. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Komentarnya Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah tentang peristiwa ini. Ia menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa sang pelacur tersebut dan membatalkan ibadahnya ahli ibadah itu. Ini ada harapan bagi para pendosa yang menyadari dosanya. Dan ini juga terancam bagi para ahli ibadah angkuh karena ibadahnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengatakan, wah kalau begitu nggak apa-apalah kita berdosa, toh gampang. Prosentasenya minoritas orang yang bisa seperti pelacur, dan prosentase ahli ibadah yang bisa tergelincir seperti yang ahli ibadah tadi juga sangat minoritas. Artinya apa? Pada umumnya para pendosa sulit mendapatkan pengampunan dosa. Pada umumnya para ahli ibadah, insya Allah dia juga tidak akan gampang melakukan kesombongan. Kalaupun sombong, mungkin Allah akan memaafkan. Frekuensinya lebih banyak. Jadi ini artinya apa? Jangan membiarkan diri hanyut dengan dosa dan maksiat dengan alasan Tuhan gampang memaafkan kita.
Siapa tahu kita tidak termasuk orang yang diampuni Tuhan. Jangan juga kita bangga. Siapa tahu kita termasuk minoritas yang tidak disukai Tuhan karena melakukan kesombongan dalam beribadah. Ini nasihat penting buat kita semuanya. Tapi kesimpulannya di sini bahwa para pendosa jangan berkecil hati. Selama kita itu merasakan penyesalan dalam diri kita sangat mendalam, maka insya Allah tidak ada untungnya Tuhan mendendam hambanya. Dengan demikian insya Allah akan memunculkan, menampakkan dirinya lebih maha pengampun, maha pemaaf ketimbang sebagai maha penyiksa. Iya. Kita pindah ke bait berikutnya. Ini masih ada iktibar sebetulnya, kita loncat saja. Nah, ini keterangan perbuatan seperti ria, angku, bangga, meremehkan sesama manusia, menyakitkan hati sesama hamba karena merasa dekat dengan Allah adalah perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita sendiri. Peristiwa yang sama juga pernah terjadi terhadap seorang hamba yang ahli ibadah dari Bani Israel. Ya, ketika sedang sujud di tempat tafakkurnya, tiba-tiba tengkuk ahli ibadah ini diinjak oleh seorang laki-laki dengan sangat kerasnya dan nampaknya sangat menyakitkan. Nah, ini pertanyaannya yang muncul, kenapa kok saya sujud menyembah Allah membiarkan diri saya diinjak dan sakit sekali? Nah, di situ tidak muncul rasa pemaaf, tapi penyesalan yang terjadi. Kenapa ada hamba Tuhan? Nah, iktibarnya kejadian ini berhubungan dengan sifat ahli ibadah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sombong dan membanggakan ibadahnya di hadapan manusia. Kesombongan karena merasa dirinya dekat kepada Allah berakibat dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, kita seolah-olah membebankan semua persoalan itu kepada Tuhan lantaran kita sudah merasa bersih dan suci. Kenapa Tuhan mengizinkan orang itu menginjak tengkuk sampai sakit sekali padahal saya sudah beribadah sekian banyak? Kenapa Tuhan membiarkan aku miskin padahal saya sudah sholat tahajud, puasa Senin Kamis? Jadi seolah-olah ibadahnya itu dimaksudkan untuk memperoleh kenyamanan fisik dari Allah, bukan untuk persembahan ikhlas dari seorang hamba terhadap Tuhannya. Hati-hati terhadap niat Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatunya itu ditentukan oleh niat kita. Hal-hal yang perlu kita hindari, jangan sampai bercampur baur dengan kehendak lain yang akan menjerumuskan hamba kepada perasaan angku, ria, ujub dan rasa suci. Ini seringkali kita tidak sadar, karena bujukannya iblis pada kelas berat itu juga berat. Ya, semakin berat seorang hamba, semakin kelas berat seorang hamba, maka semakin kelas berat pula iblis yang diutus Tuhan menggodanya. Supaya apa? Tuhan akan ingin tahu siapa di antara hambanya yang sesungguhnya betul-betul punya ketakwaan, ketaatan yang penuh. Kita nggak boleh menganggap orang lain kotor. Kamu jangan bergaul seperti itu. Kamu tahu orang itu. Tidak boleh. Jangan lantaran tidak munculnya tanda-tanda wajah kesalehan dalam wajah seseorang, lantas kita memandang enteng orang itu wajahnya aja kotor kayak gitu, tampan preman, penjahat. Jangan terkecoh dengan wajah yang saleh.
Sebab banyak orang yang pintar meminjam wajah iblis, membungkus dirinya sebagai iblis. Topeng-topeng kepalsuan banyak dijual di toko-toko sekarang, Bapak Ibu. Bisa kita buat topeng sekarang. Topeng kebapakan, topeng jabatan, topeng kekayaan, topeng sarjana, topeng bangsawan, topeng tokoh masyarakat, topeng haji, topeng-topeng segala macam itu bisa mengecoh kita untuk menjadi orang yang sombong, angkuh, lupa bahwa isi topeng itu ternyata bopeng-bopeng. Membuat diri seakan-akan tidak ada yang menyamainya. Kita tidak boleh mengangkat kelas kita sendiri. Alhamdulillah saya sudah lama ngaji di Sunda Kelapa. Ya, kelas kita sudah lain sekarang ini. Sudah tidak lagi seperti dulu pengajian di ganggang itu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, pernah saya sampaikan dulu. Ya. Sebab iblis itu berat sekali godaannya bagi orang yang kelas berat. Contohnya godaan iblis itu begini. Aduh, semalam itu saya nikmati betul. Baru 2 rakaat salat tahajud sudah tumpah ruah air mata. Nikmat sekali. Plong rasanya. Pagi-pagi dia ke tetangga, semalam saya plong banget. Kenapa? Hebat sekali. Tuhan itu kok semakin dekat dengan saya. Ke kantor, jualan lagi. Saya itu bahagia sekali. Kenapa? Tuhan sudah menaikkan kelas saya. Sekarang air mata gampang lagi keluar. Gampang saya khusyuk. Sebelum-sebelumnya susah sekali. Sudah habis 8 rakaat tapi hati masih tetap gundah. Sekarang kok nikmat rasanya. Ya. Tidak bisa. Dan sebaliknya Bapak Ibu, jangan menyesal tidak pernah menangis dan tidak pernah tentram hatinya sekalipun habis beberapa puluh rakaat masih tetap gundah. Banyak cara Tuhan jika ingin membersihkan hambanya. Endapan-endapan daki yang melengket di dalam perut gentong gelas itu, maka harus dikikis sedemikian rupa sampai 10 rakaat itu masih juga gundah hatinya. Itulah caranya Tuhan untuk membersihkan hambanya. Jangan berkesimpulan Tuhan tidak memihak kepada saya. 10 rakaat habis tapi tidak ada ketentraman sedikit pun. Itu belum dibilas. Masih kotor sedemikian jauh. Dikorek itu. 10 rakaat keesokan harinya masih. Ya, mungkin dikorek lagi sampai ke akar-akarnya. Hari kedua mulai nyaman, hari seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, nikmat sekali. Berbeda dengan yang langsung puas, yang langsung nangis, yang langsung plong tadi. Yang dibersihkan adalah permukaannya, tetapi daki yang melengket di dalam dasar gentong batinnya itu tidak pernah dibersihkan. Jadi sekali lagi, jangan menyesali. Ya Allah, kok dosa apa? Kenapa Tuhan tidak mau memberikan ketentraman? Berarti ini tanda-tandanya Tuhan belum memaafkan saya. Bukan. Tuhan justru itu caranya akan membersihkan kita sebersih-bersihnya. Tidak ingin hanya bersih di permukaan. Jika Tuhan akan membersihkan orang itu sebersih-bersihnya, maka tidak sedikit pun daki yang akan mengendap di dalam dasar-dasar batinnya sehingga dia harus bersihkan sekian lama. Sama juga yang pernah kita sampaikan di sini. Jangan langsung plong. Alhamdulillah, saya kok sepertinya ditakdirkan menjadi kekasih Tuhan. Semua permintaan saya itu dipenuhi. Alhamdulillah. Ini karena Tuhan baik sama saya. Hati-hati. Doa yang langsung dikabulkan tanpa ada keringat, Bapak Ibu. Ada 2 macam pemberian. Pemberian dengan cinta dan pemberian tanpa cinta
Bahkan ada lagi ketiga kalinya, pemberian dengan benci. Dalam hidup kita juga ada kan, ya. Anak kita santun sekali, sholat tanpa diperintah. Anak kita tanpa minta, nah ini saya berikan laptop, ya. Jangan ya, kan cicilan belum lunas, saya masih bisa kok. Laptop di komputer di perpustakaan masih bisa saya kerjakan tugas di sana. Ya. Oh kalau begitu terima kasih. Nah. Begitu ada rezeki, nah ini jangan ditolak. Ya. Saya sudah bernazar, insya Allah kalau rezeki saya ada, maka saya akan belikan laptop. Ya. Kalau demikian terima kasih. Itu pemberian dengan cinta. Ya. Ada lagi suatu pemberian tanpa cinta, walaupun belum tentu benci. Ya. Minta laptop atau minta motor. Nah, kamu kan tahu gajinya bapakmu berapa. Kalau kami cicilkan untuk kamu beli motor, adikmu gimana sekolahnya? Pokoknya saya nggak mau tahu. Teman-temanku punya motor semua, terpaksa dia belikan. Itu pemberian tanpa cinta. Ada yang lebih parah, ambil semua. Itu benci di situ. Pemberian tapi benci. Nah, Allah juga bisa seperti itu. Jangan sampai karena Allah tidak mengabulkan permohonan kita, lantas kita salah paham. Padahal justru kita harus bersyukur seandainya hakikat peristiwa itu kita pahami. Itu artinya apa? Kita seperti seorang bayi yang minta pisau tajam terhadap ibu, ditolak. Walaupun kita nangis-nangis, itu bukan tidak cinta seorang ibu, tapi justru menyelamatkan kita. Seringkali belakangan hari baru tahu, oh ya, dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas. Cuma untuk hakul yakin bahwa ini kompensasi aja Pak Nasar ini, pintar aja nyusun kalimat-kalimat, kata-kata ini. Sering ada keraguan seperti itu. Tapi kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak ada nikmat atau begini, pemahaman yang paling mendalam akan penolakan permohonan kita jauh lebih nikmat perasaan kita ketimbang seandainya Allah memberikan apa yang kita minta. Paham Bapak Ibu? Kata Syekh Ibnu Athaillah, kesadaran dan pemahaman yang mendalam, hikmah di balik penolakan itu jauh lebih nikmat ketimbang seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemahaman kita sudah sampai di sini, yakin Bapak Ibu, kita nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah dendam, nggak pernah macam-macam. Inilah yang membuat pusing iblis. Diterima doanya, bersyukur. Tidak diterima doanya, bersabar. Pintu mana kita mau lewati? Nah inilah orang-orang yang takwa, Bapak. Dia bersabar pada saat ia kecewa. Dia bersyukur pada saat ia bahagia. Enggak ada celah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau bersyukur di balik banjirnya nikmat yang mereka rasakan, kalau ada orang yang tidak mau bersabar terhadap musibah yang bertubi-tubi menimpa dirinya sendiri, itu terbuka lebar pintu iblis masuk ke dalam dirinya sendiri. Subhanallah. Ini bukan pepatah, tapi ini kenyataan, Bapak. Kita seringkali juga dimasuki iblis, jangan dengar itu enak dibicarakan. Coba kalau dia kena musibah juga pasti kelimpungan juga. Nah kita memang bukan menentukan diri kita sendiri, kita mohon juga Allah agar
memberikan kesabaran. Kesabaran itu bukan perbuatan saya, tapi given dari atas. Dan tidak mungkin kesabaran itu diperoleh seperti membolak balik telapak tangan. Saya pernah mengatakan di tempat ini, kesabaran itu adalah buah dari sebuah perjuangan panjang. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengatakan kepada orang yang kena musibah, sabar, sabar. Enggak mungkin dia bisa sabar. Kesabaran itu adalah buah dari perjuangan panjang, ongoing proses untuk bisa menjadi seorang sabir. Ya. Syukuri nikmat Tuhan, enggak bisa. Syukur itu juga adalah proses panjang, memerlukan waktu untuk seseorang itu matang secara spiritual. Kamu dapat jabatan, kamu promosi, ingat Tuhan loh, keluarkan zakatnya. Enggak mau, enak aja. Ya. Padahal sebelum kaya, sebelum dipromosi, ya saya akan bersyukur. Tapi begitu dapat, ternyata nggak mau. Itu artinya orang itu belum matang secara spiritual. Kematangan spiritual seseorang itu, lihat mampu nggak tersenyum pada saat ia ditimpa musibah, mampu nggak ia bersikap biasa-biasa pada saat ia dipromosi. Yang bisa tahu itu hanya diri kita sendiri. Kalau ada orang yang sudah tidak mampu membedakan mana musibah, mana kenikmatan, datar aja. Karena dia tahu ini adalah pemberian Tuhan semuanya. Selama kita masih membedakan ini batu, ini emas, kita belum matang secara spiritual. Begitu lihat seonggok emas, gila dia. Tapi begitu lihat batu, dilemparkan dia. Batu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Emas punya nilai. Padahal sama-sama ciptaan Allah. Jangan-jangan yang lebih banyak berjasa menjadi jalanan, menjadi fondasi adalah batu itu. Sementara emas itu hanya penjaga kamar, nggak pernah memberikan kepuasan siapapun. Hanya mata yang dipuaskan. Jadi orang yang ditimpa musibah biasa itu kematangan spiritual. Orang yang dipromosi, dia tidak mabuk, matang spiritual. Yang menyedihkan kita, kadang-kadang usianya sudah lanjut, tapi spiritualitasnya masih kekanak-kanakan, childish. Tapi sebaliknya juga ada, umur masih muda, tapi kok penuh kearifan, penuh ketegaran, ya, penuh kearifan. Dia menjalani kehidupan ini dengan tenang. Dia tidak bergeming sedikit pun. Terlalu cepat terbentuk karakter kepribadian dalam diri orang itu. Ada kan? Mudah-mudahan itu adalah anak-anak ibu, anak-anak bapak. Subhanallah, menggiurkan orang seperti itu. Sudah cantik, arif lagi. Ya, banyak orang cantik, tapi mabuk. Banyak orang ganteng, tampan. Ya, tapi macam-macam kelakuan. Ya, inilah karakter. Itu adalah permata pada setiap orang. Orang yang tidak memiliki karakter, sekalipun banyak uangnya, tinggi jabatannya, tapi tidak berkarakter, orang nggak respect. Ya. Respect secara fundamental dan permanen itu adalah karakter yang dimiliki seseorang, bukan apa yang melekat pada diri orang itu. Yang ada adalah kemunafikan. Pura-pura aja baik itu karena ada jabatan. Ya. Ruku, jalan mundur. Saya pernah mendengarkan sebuah kata dari salah seorang anak kepala negara. Ketika bapak saya masih kepala negara, jalan mundur, baru 2 hari lengser, nepuk dada, aku yang melenserkan. Ya,
eh, hati yang berbicara, hati yang menilai di sini. Kira-kira respect nggak kita terhadap orang itu? Terlepas yang dilenserkan itu siapa. Tapi kalau ada orang yang seperti ini kepribadiannya, rasanya kok kita memberikan penilaian merah, angin-anginan karakter seperti ini. Ya, kita mohon perlindungan dari Allah menghayati suara azan. Tanda-tanda kematangan spiritual seorang hamba Tuhan antara lain seperti disebutkan tadi. Yang lainnya ialah mohon kita ukur diri kita semua Bapak Ibu. Pada saat kita mendengarkan informasi tentang musibah yang menimpa orang lain, menimpa orang yang kita tidak sukai atau orang yang selalu memusuhi kita, kalau ada rasa puas, rasain. Apalagi kalau diiringi dengan tindakan, dia publikasi kemana-mana. Tahu nggak kalau si A itu kenapa? Digeledah kantornya di KPK atau melakukan sesuatu. Peristiwanya hanya 2 tapi diceritakan ke orang lain 4. Puas, bangga dengan penderitaan yang dialami oleh rivalnya. Itu tanda ketidakmatangan spiritual seseorang. Latihan untuk mematangkan spiritual. Pada saat ada orang yang selalu membenci, memusuhi kita, kita mendengarkan musibah menimpa dia, istighfar, ngaji, sholat, tutup mulut. Ya Allah, saya berjanji tidak akan bereaksi terhadap apa yang dialami oleh orang itu. Saya akan belajar untuk mematangkan jiwa saya. Ini medan latihan spiritual yang paling efektif. Kalau Bapak Ibu mampu menahan diri, tidak merasa puas, apalagi tidak bereaksi terhadap musibah itu, maka Allah akan memberikan bonus luar biasa besarnya. Grade kita akan naik menjadi makam yang lebih tinggi dari sebelumnya. Iya. Karena susah sekali untuk menahan diri pada saat musuh kita ditimpa musibah untuk kita tidak bereaksi. Jujur saya ingin bertanya pada diri saya dan diri kita Bapak Ibu semua. Pada saat ada orang yang setiap hari, setiap malam memusuhi kita, mencereweti kita, memfitnah kita, tiba-tiba orang itu ditimpa musibah. Mampu nggak kita memberikan rasa kasihan terhadap dia? Ngapain? Hah? Mengapa Rasulullah diangkat Mi'raj hebat sekali di mata Allah? Ada sahabat, bukan sahabat pada waktu itu, setiap pagi Rasulullah SAW itu punya kebiasaan, ya, di pintu keluarnya itu ada orang yang selalu buang kotoran besarnya di pintunya Rasulullah. Tiap hari kerjaannya Rasulullah membersihkan kotoran itu, dipindahin. Jadi dijadikan depan pintunya itu WC umum oleh tetangganya sendiri. Dengan ikhlas Rasulullah SAW membersihkan. Tiba-tiba satu hari kotoran itu
Tidak ada. Tumben kotoran ini kemana? Tanya si amanah. Oh, sejak kemarin sakit. Dia datang menengok dengan penuh kasih. Ya Rasulullah, dari mana kau tahu kalau saya itu sakit? Iya, karena kebiasaan Anda memberikan saya amal, kok tiba-tiba ada. Saya itu kan mengerjakan amal tambahan selain zikir, membersihkan kotoran itu separuh dari iman. Jadi terima kasih Anda memberikan peluang saya untuk memperkokoh keimanan saya. Tapi tumben hari ini kamu gak ke depan rumah saya buang kotoran. Ternyata kamu sakit. Demi Allah ya Rasulullah, saya sekarang saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang pertama menengok saya setelah saya sakit tidak lain adalah orang yang paling saya benci, engkau ya Rasulullah SAW. Coba kalau kita kenapa kamu gak mati sekalian? Makanya gak naik kelas-kelas. Gimana bisa naik kelas? Dia cari dukun, santetkan orang itu. Waduh, subhanallah, jauh sekali jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi itu dulu kan Bapak Ibu. Coba kalau sekarang, insya Allah bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketawa masih meragukan dirinya tuh. Iya. Menempatkan diri sebagai manusia paling suci yang harus menyisihkan diri dari anggota masyarakat yang dianggap kotor dan berdosa, itu hal yang harus dihindari. Ya. Saya terbayang di benak saya ingin jadikan contoh tapi saya takut. Jangan-jangan dianggap ini kontroversi. Saya mengenal seseorang dan saya pencinta biografinya orang itu. Mohon maaf kalau saya sebutkan karena itu fakta dalam diri saya. Bunda Teresia, sayang agamanya lain. Mulai dari kecil remaja, dia mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan. Ya, di Eropa, di mana ada pusat-pusat yang memerlukan perhatian, di situ dia habis umur. Di mana dia puncak perjuangan, di situ dia datang. Terakhir hidupnya di India. Di situ ada rumah sakit kusta, rumah sakit lepra. Meleleh tangannya itu, anggota badannya, itu sudah sangat parah. Suster tidak mau datang ke situ. Padahal dia juga manusia, perlu makan. Tanpa kaos tangan, Bapak, tanpa pelapis, tanpa pengaman, dia menjadi pelayan terhadap orang kusta, orang penyakit lepra di situ. Bukan satu hari. Mungkin kita juga kalau satu hari, apalagi kalau ada yang syuting, boleh tuh. Tapi ini puluhan tahun di situ mewakafkan hidupnya di rumah sakit kusta lepra itu. Bonyok anggota badan. Tanpa honor. Mati bukan karena lepra. Umurnya panjang. Padahal di mana-mana punya pusat penyakit menular dia datang. Ini saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa jangan memilih-milih teman, jangan memilah-milah sahabat. Kalau bisa memberikan kepentingan terhadapnya, mulutnya terbuka lebar tersenyum.
Tapi kalau orang itu tidak bisa memberikan kepentingan pragmatis terhadap dirinya, cemberut. Jadi ukuran yang dipakai untuk mengukur respek atau tidak respek kita terhadap seseorang, ukurannya adalah kepentingan. Kalau dia punya kepentingan terhadapnya, barusan marah tapi ketemu dengan orang yang bisa memberikan keuntungan pribadi terhadapnya, waduh, berubah 80 derajat sikapnya. Tadinya marah-marah sama suami, tapi begitu ketemu dengan langganannya yang beri keuntungan, wah, segala macam. Sebaliknya kalau dia lagi gembira, tiba-tiba dia dapat berjumpa dengan musuhnya atau rivalnya, saingannya, bukan main. Orang yang seperti ini adalah kekanak-kanakan spiritual. Kalau kita sudah mampu mengatakan, saya sebetulnya kasihan melihat orang itu, ya, sudah umurnya seperti itu tapi masih mau memfitnah, masih mau melakukan provokasi. Mestinya itu adalah penghuni masjid, udah pensiun tapi tidak pernah pensiun berdosa, mulut ngoceh kemana-mana, kasihan ya. Terlepas itu saya juga sering diocehkan misalnya, maka itu. Nah, kalau ada perasaan dalam hati kita bersuara seperti ini, kasihannya, ya Allah, mohon berikanlah petunjukmu terhadap orang itu. Jangan didoakan binasa orang. Ini falsafah kita di sini di Masjid Sunda Kelapa, tapi kalau mau diikuti, kalau enggak apa-apa. Kita jangan pernah ada orang yang didoakan binasa. Ya Allah, hancurkanlah dia. Ya Allah, matikanlah dia. Ya Allah, munculkan fitnah terhadap orang itu. Jangan pernah ada, Bapak Ibu. Apalagi jangan sampai itu nanti menimpa anak kita sendiri. Ini pemali besar, Bapak Ibu. Mendoakan anak kandung untuk binasa itu sangat luar biasa bahayanya. Jangankan untuk terwujud dalam bentuk kata-kata, dalam hati pun kita jengkel terhadap anak. Itu sakral sekali kutukan seorang bapak ibu terhadap anaknya sendiri. Itu kan ada kisahnya tuh. Kisah Juraij, siapa yang pernah baca, Bapak Ibu? Juraij itu adalah seorang pemuda ahli ibadah, salat tahajud, jarang tidur malam, salat duha panjang sekali. Begitu dia salat duha, ibunya manggil-manggil, Juraij, Juraij. Bingung dia. Kalau saya ngomong saya lagi salat, Juraij di mana kamu? Ini juga mungkin ibunya juga keterlaluan. Sudah tahu anaknya kalau jam-jam sekian ini salat, masih ngutuk anaknya dalam hati. Kamu berkali-kali saya panggil, mudah-mudahan Allah mau memperlihatkan balasan terhadapmu. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus datang, ibu mohon maaf, kamu saya panggil-panggil gak nyaut-nyaut. Bu, saya kan salat, ibu. Walaupun itu salat sunnah, tapi belum tega saya membuka salat itu. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, perempuan yang tidak beritikat baik, hamil. Yang menghamili kamu siapa? Diusung dari masyarakat itu, Juraij. Difitnah, babak belurlah si Juraij ini. Ya. Dipaksa untuk mengawini perempuan nakal itu karena dia sudah hamil. Dari mana asal usulnya saya menghamili dia? Tapi enggak, ia menghamili saya dia. Ya. Minta maaf terhadap ibunya. Ibu, barangkali maafnya kemarin itu belum ikhlas. Ya. Ibunya juga sadar, barangkali karena saya mengutuk engkau ini akibatnya, nak. Ya. Akhirnya sadar si perempuan nakal itu. Ya. Bunuhlah saya. Kenapa? Yang menghamili saya bukan Juraij.
Tapi orang lain, bunuhlah saya. Saya sudah berdosa 2 kali, sudah berzina, dan yang kedua menyebabkan orang lain babak belur. Aku tidak punya arti di dalam hidup ini. Akhirnya Allah membersihkan namanya Juraij melalui pengakuan si perempuan nakal itu. Ini satu bukti bahwa semarah apapun kita terhadap anak, apalagi itu anak kandung, jangan sampai terlepas sebuah kata-kata kutukan itu bisa meniru pengalamannya Juraij. Juraij bukan hanya satu. Kita juga mengenal mitos maling kundang. Ya. Memang keterlaluan maling kundang itu. Tidak sama dengan Juraij. Ya. Tapi apapun namanya anak, doakan yang baik, berikan hidayah ya Allah, tapi jangan mendoakan matikan anak saya. Perlihatkan. Apa kita puas melihat anak kita tersungkur? Itu adalah darah daging kita sendiri. Saya kira tidak. Nah, kalau anaknya saja berbuat seperti itu, apalagi orang lain. Nah, inilah pelajaran kearifan buat kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi materi kita pada malam ini sangat penting. Bagi kita ahli ibadah, jangan pilih-pilih teman, jangan bangga, jangan angkuh. Semakin arif seseorang itu semakin jarang bicara. Ya. Orang arif itu penyakitnya satu, bicara. Kalau dia bicara lupa berhenti, walaupun benar yang dia katakan, tetapi sudah berhenti orang itu menjadi arif kalau semua unek-uneknya dia lepas, dia bicarakan. Jadi tidak mesti semua unek-unek ini harus dibongkar, harus diungkapkan kepada orang lain. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Kita kadang-kadang pertanyaannya orang 2, kita kasih 5 karena ingin mendemonstrasikan kelebihan kita, kepintaran kita kepada orang lain. Jadi ada 2 bahayanya yang suka bicara. Mungkin bicaranya itu kosong, bohong, hampa, nggak ada maknanya. Yang kedua, mungkin itu benar, tidak bohong, tetapi terbetik dalam hatinya ada unsur ria, ingin menepuk dadanya, aku hebat. Begitu orang lain mengatakan, oh hebat ya, itu belajarnya kapan dan di mana ya? Saya ingin sekali seperti bapak ya, seperti ibu ya, ustazah bagus, puas di situ. Oh iya, saya dari dulu memang selalu suka belajar, suka membaca begitu. Itu bicara lagi kan? Jadi bicara panjang itu nanti akan menimbulkan negatif banyak. Kalau dia tidak berbohong, maka dia akan ria. Makanya itu Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Lebih baik diam. Diam penuh kearifan itu akan menambah kewibawaan muka atau wajah seseorang. Kalau ada orang yang terlalu rajin bicara tanpa henti, apalagi diiringi dengan ketawa terbahak-bahak, kata Rasulullah, orang itu akan dicabut berkah di wajahnya. Kalau orang nggak punya berkah di wajahnya, apapun yang dia katakan, orang nggak menusuk di batinnya. Ya. Sekalipun pintar dan sekalipun ilmiah, tidak masuk di hati orang. Yang bisa menembus batin itu adalah kewibawaan muka, barakatul wajah, berkah muka itu bisa mampu meyakinkan orang, alias aurah orang itu. Ada orang sangat pintar, luar biasa, udah sekolahnya kemana-mana, tapi kalau dia bicara, masuk di sini, keluar di sini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang sangat biasa-biasa, lugu, tulus, tapi tersimpan di dalam benak kita. Orang itu punya berkah, punya karamah. Ya. Kenapa punya karamah? Pasti mulutnya tidak pernah dipakai setiap hari, ketawa terbahak-bahak sampai keluar air mata.
Pasti mulutnya tidak pernah dipakai menjawab 5 pertanyaan padahal hanya 2 yang ditanyakan. Pasti orang itu tidak pernah berbicara, terbetik di dalam hatinya sebuah demonstrasi agar orang lain kagum dan takjub terhadapnya. Pasti mulut itu tidak pernah dipakai berbohong. Nah, mari kita periksa mulut kita, Bapak Ibu. Apakah dalam 24 jam ini kita pakai mulut kita tidak ada satu bohong hari ini? Begitu mata terbelalak langsung bohong. Salat udah bohong. Saya pernah berikan satu contoh sebelum kita bangun sholat tahajud. Ya Allah, terima kasih saya bangun jam 3 malam. Sebelum saya bangun, saya ingin mempersembahkan sesuatu yang sangat mulia kepadamu ya Allah. Hari ini saya tidak akan menggunakan mulutku untuk berbohong. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ambil air wudu, sholat. Ya. Terus sampai ke kantor dipancing untuk berbohong. Saya tadi bersumpah di hadapan Tuhan. Di bantal pertama saya tidak akan bohong hari ini. Ya. Datang ke pesta sorenya dipancing untuk berbohong. Enggak, saya tidak ingin mengeluarkan ini karena saya ragu jangan-jangan ada kebohongan melekat. Pulang rombongan di bus dipancing berbohong. Tidak, saya tidak akan berbohong. Pulang ke rumah kok terlambat? Ya ini kan hari Senin, Sunda Kelapa, padahal mampir di mall. Kok terlambat? Ya ini hari Senin. Ya. Difahami oleh suaminya, oh berarti mampir Sunda Kelapa. Padahal dia ke mall. Itu dosa. Persis yang menimpa Nabi Ibrahim, membuat Nabi Ibrahim tidak mau menghadap kepada Allah lantaran dia berdiplomasi. Siapa yang membunuh, menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil ini? Dia tunjuk Nabi Ibrahim itu yang paling besar. Ya. Raja dan pembesar-pembesar yang lain memahami bahwa itu yang paling besar, yang membabat berhala kecil, membawa penyesalan dalam sekali, sampai tidak berani, takut menghadap Allah. Saya pernah berbohong, walaupun sesungguhnya itu bukan bohong menurut kita kan, tapi difahami oleh orang seperti maksud yang memang kecenderungannya yang kita akan lakukan itu hanya formalitasnya tidak terbunyikan karena kita takut bohong. Bu, kok terlambat pulang? Ini kan hari Senin. Saya kan nggak bohong. Saya mengatakan tidak ke Sunda Kelapa. Iya, tapi pemahaman sang suami mengatakan pindah mampir di Sunda Kelapa. Tidak bohong di situ secara fikih, tapi sudah bohong secara tasawuf di situ. Hati-hati. Kalau orang fikih itu tidak ada masalah, itu tidak ada hitam di atas putih. Itu saya nggak bohong. Saya cuma mengatakan ini kan malam Selasa, Senin malam. Saya tidak bohong kan? Iya memang tidak bohong. Tetapi di ujung pembicaraan di situ difahami orang. Biasanya kalau hari Senin terlambat pulang, istri saya mampir Sunda Kelapa. Secara tasawuf itu sudah bohong. Secara fikih itu tidak bohong. Nah, kita ingin naik kelas beragama secara fikih dan tasawuf. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.